Ketika berada di laut lepas maupun di daerah terpencil, seringnya sinyal GPS yang terbatas dan terputus-putus menjadi hambatan dalam melakukan pelacakan. Ketidaktersediaan listrik dan kurangnya akurasi sinyal juga menyebabkan sinyal hilang ketika di pedalaman maupun laut lepas. Belum lagi, konsumsi daya yang tinggi dan penyimpanan data yang terbatas pada GPS tradisional. Ditambah dengan mahalnya biaya tracking menggunakan satelit, menyebabkan pemborosan biaya operasional. Pastinya, semua masalah tersebut membuat pekerjaan kita menjadi tidak optimal dan banyak membuang waktu untuk perbaikannya. Untuk mengatasi masalah ini, Transtrack memberikan solusi Hybrid GPS Tracker untuk pelacakan kita. Hybrid GPS Tracker merupakan alat GPS yang mempunyai pengoperasian secara hybrid, yaitu bisa terhubung ke jaringan seluler maupun satellite network, sehingga cocok untuk area pedalaman maupun pelacakan di laut lepas, serta meminimalisir biaya operasional menjadi lebih murah. Dalam solusi Hybrid GPS Tracker, perangkat menggunakan sinyal seluler dari Global SIM Card sebagai metode utama untuk menentukan lokasi. Namun, ketika sinyal GPS terhalang atau lemah, perangkat secara otomatis beralih ke teknologi alternatif, yaitu jaringan satelit untuk melacak lokasi dengan akurasi yang tinggi. Keunggulan Hybrid GPS Tracker dari Transtrack yaitu Real-Time Monitoring. Mengacu pada kemampuan Hybrid GPS Tracker untuk memantau dan melacak lokasi kendaraan secara real-time, memberikan informasi yang akurat dan terkini. Hybrid Connection memungkinkan Hybrid GPS Tracker untuk menggunakan sinyal satelit dan kartu SIM card global untuk jangkauan luas dan pelacakan yang andal di berbagai lokasi. Comprehensive Report, laporan yang menyediakan informasi dan analisis lengkap mengenai aktivitas pelacakan, termasuk rute, kecepatan, waktu berhenti, dan statistik lainnya. Solar Powered Charging Option. Adanya panel surya yang terpasang pada Hybrid GPS Tracker memungkinkan perangkat untuk menghasilkan daya secara mandiri dengan bantuan energi matahari. Media Offline Data Option. Simpan data pelacakan di dalam perangkat saat tidak terhubung dengan jaringan dan mentransfer data saat koneksi tersedia. Dengan menggabungkan teknologi GPS, jaringan seluler, dan fitur tahan lingkungan, solusi Hybrid GPS Tracker akan menawarkan Anda keandalan, akurasi, dan keamanan dalam pelacakan dan pemantauan, bahkan di daerah yang sulit dijangkau oleh sinyal GPS. Transtrack, we optimize your fleet to maximize your move. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai webinar hari ini, saya informasikan terlebih dahulu bahwa webinar ini akan direkam dan diupload ke YouTube channel kami, Transtrack Indonesia. Jadi, bagi penonton setia yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat YouTube channel kami, yaitu Transtrack Indonesia. Selain itu, akan ada door prize voucher belanja di akhir acara dengan total Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang. Dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000 dengan syarat pastikan Anda telah registrasi di formulir pendaftaran yang tersedia dan mengisi data diri dengan lengkap. Menonton webinar ini sampai selesai, setiap peserta wajib konfirmasi kehadiran di sesi undian. Pengundian hadiah akan menggunakan random picker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ini tayang. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat dan pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran tersebut.
Lalu, bagi 3 orang penanya yang terbaik, akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Namun, tidak hanya itu saja. Di akhir acara ini, kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi, pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Tema webinar kita kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang. Asosiasi Profesional Bisnis Rental Kendaraan. Di sini saya sudah bersama 2 narasumber kita yang sangat spesial, yaitu yang pertama ada Bapak Didi Prasetyo. Beliau ini merupakan Ketua Umum Asperda atau Organisasi Pengusaha Rencar Daerah. Halo Pak Didi. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Halo Pak. Halo, selamat siang. Ya, oke, baik. Sudah menyapa ya. Lalu narasumber yang kedua ada Bapak Rifki Darmawan. Beliau ini merupakan Vice President of Sales and International Affairs dari Transtrek ya. Halo Pak Rifki. Mbak Tita, siang. Pak Didi, selamat siang Pak Didi. Salam kenal Pak Didi. Selamat siang Pak, selamat kenal kembali. Dan saya sendiri Tita Haryanti sebagai moderator pada webinar hari ini. Jadi, sesuai dengan tema webinar hari ini ya, Pak Didi dan Pak Rifki, yaitu Tak Kenal Maka Tak Sayang, Asosiasi Profesional Bisnis Rental Kendaraan. Maka dari itu, kita langsung saja awali webinar ini dengan perkenalan. Dari Pak Didi terlebih dahulu ya. Barangkali Bapak bisa menceritakan mengenai Asperda, Pak. Seperti Asperda itu apa, atau mungkin sejarahnya, sampai ke tujuan berdirinya Asperda itu, Pak. Baik Mbak Tita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, para peserta webinar, terlebih dahulu kami perkenalkan, saya Didi Prasetyo, Ketua Umum Asperda Indonesia. Kebetulan ini Ketua Umum periode yang kedua. Jadi 6 tahun Pak kami memimpin Asperda Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, Asperda adalah organisasi tempat berkumpulnya para perusahaan transportasi dan pariwisata. Jadi anggotanya di Asperda adalah badan hukumnya, baik PT maupun CP-nya, bukan perorangan. Jadi sekali lagi yang menjadi anggota Asperda adalah badan hukumnya. Lalu kemudian Asperda mulai didirikan pada tahun 2013, tepatnya berdiri di Kota Pahlawan, di Surabaya. Lalu kemudian sampai hari ini Asperda sudah memiliki kantor perwakilan yang kami sebut kantor DPD maupun DPC, yang sudah ada 24 DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Kemudian tujuan didirikannya Asperda adalah yang pertama, yang paling penting adalah menjalin silaturahmi sesama anak bangsa di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua tentunya jalin networking, kerjasama antar perusahaan transportasi dan pariwisata di seluruh Indonesia yang kemudian bisa menghasilkan kolaborasi sesama perusahaan transportasi dan pariwisata. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kita saling mensupport, baik itu support kendaraan, support order kendaraan, kemudian juga kita selalu support terkait keamanan.
keamanan dari aset-aset seluruh anggota di Indonesia. Nah, ini tujuan utama yang terpenting di Asperda Indonesia. Jadi kita bisa saling bantu kaitan dengan unitnya, kaitan dengan ordernya, kemudian juga kita bisa saling bantu kaitan dengan keamanan unitnya ketika unit-unit anggota kami terjadi masalah. Kadang masalah tidak hanya di Jakarta, Pak. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, tapi pernah juga bermasalah di daerah-daerah. Sehingga dengan terbentuknya Asperda ini, kita bisa menyelesaikan dan mengatasi masalah dengan cepat. Ketika kami ada masalah, anggota kami Jakarta ada masalah di Surabaya, kita tinggal koordinasi dengan anggota Asperda di Surabaya. Insya Allah masalah segera terselesaikan. Demikian Mbak Tika sekilas tentang diri pribadi saya dan Asperda Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak, baik. Saya mohon izin bertanya-tanya lagi ya, Pak. Boleh. Kalau untuk sampai saat ini, Asperda sudah ada di berapa kota dan ada di mana saja, Pak? Sampai saat ini Asperda tadi sudah saya sebutkan sudah ada 24 DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Mungkin bisa saya sebutkan, tapi kalau nanti kurang lengkap, mohon dimaklumi. Yang pertama ada di DPD Jabodetabek, kemudian ada di DPD Jabar, itu di Bandung, kantornya, kemudian di DPD Jawa Tengah, itu ada di Semarang, kantornya, kemudian DPD DIY Yogyakarta ada di Yogyakarta, kantornya, kemudian ada DPD Jawa Timur, itu di Surabaya, dan DPD ini membawai beberapa DPC ya Mbak. Nanti kalau saya sebut nggak selesai di DPC-DPC-nya. Nah, kemudian ada di DPD Bali. Di Bali juga ada beberapa DPC. Lalu kemudian ada di DPD Sulawesi Tengah, Makassar. Kemudian ada di DPD Kalimantan Timur. Kemudian di Kalimantan Selatan. Lalu kemudian ada di daerah Sumatera itu kami sudah ada di Palembang, lalu kemudian di DPD Sumatera Utara di Medan. Nah, dalam waktu dekat kami akan buka untuk wilayah Sumatera yang pertama di Aceh, kemudian di Pekanbaru, lalu di Padang. Ini tugas kami dalam beberapa bulan ke depan, mungkin 1-2 bulan ke depan mau membentuk DPD tadi Aceh, yang Pekanbaru sama Padang. Kira-kira itu Mbak Tika, kalau saya sebut DPC-nya nanti nggak selesai. Ya, Pak. Lalu, Pak, ada tidak, Pak, Baik. persyaratan-persyaratan tertentu jika ingin bergabung dengan Asperda? Dan yang dapat bergabung dengan Asperda ini apakah boleh individu atau harus sudah corporate atau company atau berbadan hukum, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Asperda itu anggotanya adalah badan hukumnya. Jadi kalau perorangan belum bisa. Lalu kemudian untuk kriterianya, yang pertama memiliki badan hukum, eh, legalnya, alamat kantor, dan sebagainya tentunya. Kemudian minimal memiliki aset atas nama badan hukum tersebut minimal 5 kendaraan. Jadi sekali lagi kalau untuk perorangan di Asperda belum bisa Mbak, belum bisa menjadi anggota Asperda Indonesia. Sekali lagi badan hukumnya yang menjadi anggota. Lalu aset minimal kendaraan 5 unit atas nama badan hukum tersebut Mbak. Itu Mbak kira-kira. Oke, Pak. Saya nanya lagi ya, Pak. Selain Boleh, itu, boleh. apakah ada benefit tertentu yang didapatkan jika bergabung dengan Asperda ini, Pak? Secara spesifik
Mungkin nggak berasa ya Mbak. Hmm. Kalau harus masuk Asbeda, pasti dapat ini, dapat itu. Saya rasa enggak. Tapi tadi yang sudah saya uraikan di awal, yang pasti didapat adalah networking. Yang Hmm. pasti didapat. Lalu kemudian yang pasti didapat juga terkait ketika ada masalah keamanan, Mbak. Ini kita pasti langsung support kalau ada anggota kita yang bermasalah, mobilnya digadai, digelapkan, itu pasti langsung dapat benefitnya. Kemudian kalau kaitan dengan order penghasilan, ini tergantung dari anggota Pak, karena organisasi tidak menyediakan order. Order itu, bisnis itu akan terjalin ketika sesama anggota sepeda sudah saling kumpul, ada chemistry, biasanya transaksi bisnisnya di situ. Jadi sekali lagi, Asperda organisasi tidak menyiapkan order. Tapi kalau tadi yang saya bilang, menyiapkan perlengkapan peralatan anggota untuk keamanan, itu ada. Dan pasti dibantu oleh teman-teman anggota Asperda Indonesia ketika ada anggota yang bermasalah. Seperti itu, Mbak. Hmm. Iya, Pak. Tadi Bapak sempat mention mengenai kalau ada suatu masalah gitu Pak ya, nanti Asperda akan Ya, turut campur lah di sana. Nah, di sini barangkali dari Bapak ada cerita yang hendak dibagikan kepada kami Pak mengenai suatu permasalahan atau kasus yang dihadapi ya, khususnya pada bidang pengelolaan armada ini ya, karena tentunya rental kendaraan ini terkait dengan pengelolaan armada dan sejauh apa peran Asperda dalam apa ikut menangani permasalahan tersebut Pak. baik, Mbak Tika dan Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang saya hormati, permasalahan-permasalahan di dunia transportasi, di rental kendaraan itu banyak sekali, Mbak. Bukan hanya permasalahan yang tadi disebut terkait penggelapan, pencurian, bukan hanya itu. Masalahnya banyak banget. Ada kecelakaan, kemudian juga ada spare part yang hilang di jalan, kemudian juga ada kaitan-kaitan dengan tindakan-tindakan premanisme di lapangan ketika masuk daerah pariwisata, kadang kan ada ya permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, dengan permasalahan-permasalahan tadi, anggota kami sigap, Mbak, ketika ada anggota yang bermasalah dengan kaitannya dengan dunia transportasi, bukan hanya masalah mobil hilang, tapi selama ini yang lebih dominan masalahnya justru masalah yang berat, mobil hilang, mobil digelapkan. Nah, ini yang harus dapat perhatian dari Ketua Umum Asperda Indonesia ya tentunya, karena tugas kita salah satunya adalah membuat nyaman seluruh anggota agar bisnisnya tidak selalu berpikir dengan unit-unit yang ke lapangan. Ini harus ada antisipasi dini sehingga masalah-masalah yang bakal timbul itu segera bisa teratasi. Sekali lagi Mbak tadi bahwa keamanan di lapangan itu bukan hanya mobil hilang. Banyak sekali, banyak sekali. Ada yang dipalak di tengah jalan, ada yang ya banyak sekali. Intinya itu Mbak. Oke, baik. Terkait permasalahan tersebut, sekarang kita ke Pak Rifki nih, Pak. Menanggapi permasalahan yang telah diceritakan Oke. oleh Pak Didi, apakah dari Transtrek ada suatu produk atau teknologi yang dapat mengatasi atau bahkan memitigasi permasalahan-permasalahan tersebut, Pak? Oke, thank you Mbak Tita. Jadi Transrek pada dasarnya itu memberikan solusi ya ke berbagai macam bidang industri. Salah satunya adalah industri rental kendaraan. Yang kami ketahui bahwa industri rental kendaraan memiliki pain point ada di security nih, di keamanannya, dan juga mungkin productivity jika memang kendaraannya itu dirental secara
long term ya atau long period gitu. Nah, untuk di security-nya sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Didi adalah masalah kehilangan ataupun penggelapan gitu. Nah, fitur location itu fitur yang paling basic untuk men-tracking keberadaan armada. Ya, itu paling sederhana gitu sehingga para pemilik kendaraan itu tahu di mana lokasi kendaraan digunakan. Nah, yang kedua, kami juga memiliki fitur immobilizer dan double protect tentunya. Jadi, ketika memang armada ini disalahgunakan atau dipergunakan tidak semestinya, tidak sesuai dengan perjanjian gitu ya, itu si pemilik kendaraan itu bisa meng-cut off engine-nya dari jarak jauh. Cut off engine-nya juga kita buat cenderung aman ya, tidak serta-merta ketika dia jalan lagi ngebut di highway, terus kita komen cut off, dia berhenti seketika, itu berbahaya gitu. Sehingga Ya. kami memilih cara untuk cut off engine ketika dia sudah mematikan mesin, dia tidak lagi dapat di starter gitu. Yang kedua ada di double protect yang biasanya orang baru sadar nih bahwa mobilnya hilang ataupun sudah tidak dalam wilayahnya gitu ya. Tapi si malingnya ini udah lebih dulu melakukan action untuk mencabut alatnya, GPS-nya. Sehingga dia tidak lagi dapat komen, tidak lagi dapat memberikan perintah untuk mematikan kendaraan. Di kami kita punya double protect. Ketika memang alat GPS-nya itu dirusak ataupun dicabut, justru malah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa untuk menyalakan kendaraannya. Sehingga ketika memang si pemilik kendaraan baru tersadar, ih mobil saya udah jauh nih gitu ya. Ternyata si maling itu sudah mencoba mencabut alatnya, justru dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu yang kita sebut double protect. Itu dari sisi security. Kalau untuk dari sisi productivity, eh, kita juga menyediakan apa namanya fitur-fitur yang dapat digunakan oleh para pemilik kendaraan untuk mengetahui productivity kendaraannya. Mungkin ya Pak, di industri rental kendaraan ini ada yang dengan skema long term period yang lump sum juga dengan bahan bakarnya juga dengan drivernya seperti itu ya. Nah, kita juga punya yang namanya fuel monitoring gitu. Kalau fuel monitoring itu biasanya dibutuhkan untuk menganalisa konsumsi bahan bakarnya gitu Pak. Ketika memang mobil ini rental dengan bahan bakarnya, apa iya sih penggunaannya semestinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan driver yang ditugaskan? Apakah membuat nyaman juga untuk para kliennya dengan cara driver scoring atau driver behavior seperti itu. Kita juga ada fitur juga yang namanya VMS, Vehicle Maintenance System, yang notabene itu bisa memonitoring ataupun memanage perbaikan kendaraan, baik itu perawatan rutin maupun instalasi perbaikan atau apa namanya perbaikan bengkel seperti itu, Pak. Gitu Mbak Tita. Jadi ada any kind of features yang bisa diimplement di eh, industri rental kendaraan, ya, yang sama juga bisa diimplementkan di berbagai industri lainnya seperti logistik dan juga public transport. Gitu. Nah, begitu Pak, dari Transact ternyata banyak sekali ya produk dan teknologi yang menjawab permasalahan tadi yang Pak Didi sempat ceritakan. Nah, bagaimana nih Pak dari Pak Didi tanggapannya? Sudah teknologi tersebut sudah menjawab belum Pak permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak sampaikan? Baik, terima kasih Mbak Tika. Tadi saya juga saya saya gembira dapat paparan dari Friendster tadi bahwa ada suatu alat canggih yang bisa memprotek kegiatan-kegiatan kita. Uh, tapi di sini yang perlu saya sampaikan ke khususnya teman-teman perusahaan transportasi dan pariwisata bahwa alat pendukung ya saya sebut ya Pak yang dari Transpek tadi alat Betul. pendukung itu sangatlah penting, sangat penting guna antisipasi dini ketika ada indikasi-indikasi permasalahan. Nah, namun yang tak kalah pentingnya juga ini hanya sekedar sharing dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang eh, berkegiatan di industri transportasi. Yang tak kalah penting adalah SOP, cara transaksi saat ada penyewa lepas kunci. Ini sangat penting. SOP-nya harus betul-betul dijalankan. Pemesan seenggak-enggaknya seminggu sebelumnya baru bisa kita layani.
Ketika dia pesan, kita lakukan survei, apakah data-data dari pemesan sudah sesuai, kemudian juga apakah data penyewa itu menurut kita layak untuk lepas kunci atau tidak, itu sangat penting. Jadi jangan lupakan bahwa rental kendaraan lepas kunci itu beberapa persyaratan yang harus betul-betul dijalani. Di samping tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya, ada alat yang mendukung kegiatan kita, itu juga sangat sangat membuat kita nyaman, tapi jangan kemudian Bapak Ibu terlena dengan alat tersebut. Yang paling harus diperhatikan adalah siapa yang akan menyewa kendaraan. Data pribadi dari para penyewa. Kemudian ditambah lagi didukung dengan alat-alat canggih di era sekarang, ada alat-alat yang bisa monitoring kegiatan kita itu. Jadi teman-teman jadi merasa lebih nyaman, Pak, lebih nyaman. Tapi sekali lagi jangan kemudian alat itu dijadikan apa? Alat utama, alat utama. Keamanan yang ditawarkan oleh Transtech luar biasa. Ketika ada pelaku ngutak-atik GPS, tahu-tahu mobilnya tidak bisa jalan. Itu luar biasa, luar biasa. Di kami belum ada, Pak. Di kami belum ada. Kami pengguna GPS juga, tapi belum ada. Hanya bisa monitoring, kemudian cut power dari jauh. Jadi yang matiin mobil itu kita, bukan otomatis mati ketika diutak-atik. Nah, itu luar biasa. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu yang terhormat, alat pendukung ini luar biasa, tapi jangan sampai terlena dengan adanya alat pendukung. Kemudian Bapak Ibu ada penyewa yang datang ke pool pakai motor, tinggal motor dikasih mobil. Ini nggak imbang harga mobil. Kasus-kasus yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada calon penyewa datang ke pool bawa motor, ditinggal motor, pemilik mobil kita pengusaha transport rental merasa nyaman ditinggal motor. Tahunya motornya juga udah nggak ngangsur 5 bulan. Besoknya diparanin kolektor. Lalu kemudian ada kasus lagi, penyewa bawa mobil ke pool kita untuk sewa kendaraan. Bawa mobil Avanza, dia pengen nyewa Alphard. Avanzanya ditinggal di pool kita, Alphardnya dibawa. Hanya karena tinggal Alphard, pelaku usaha kita terlena. Nah, Avanza Bahwa berapa hari kemudian sudah nggak bisa kasih. Avanzanya besok dikejar kolektor. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Sering terjadi di perusahaan teman-teman kita itu seperti itu sering terjadi. Maka dari itu kita himbau SOP cara pelepasan kendaraan sewa lepas kunci itu harus betul-betul hati-hati. Di samping harus ada faktor pendukung tadi, alat-alat canggih tadi harus itu juga. itu, Mbak. Iya Pak, setuju saya Pak ya. Jadi jangan terlena dengan teknologi yang canggih, terus SOP-nya jadi dikurangi. Tetap ya Pak harus double lah gitu ya. Kita SOP-nya juga betul, benar teknologinya juga canggih sebagai pendukung tadi. Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang lainnya nih Pak Rifki ya. Apakah dari Transtech ada nggak Pak produk yang lainnya lah mungkin yang hendak Bapak sampaikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum disampaikan oleh Pak Didi? Oke. Kita spesifik bicara mengenai industri rental kendaraan ya, Mbak Tita, Pak Didi. Artinya kalau tadi saya sebutkan ada dari sisi security dan juga sisi productivity, kami juga memberikan satu benefit tambahan nih, Pak Didi, bahwa Transtrek ini pertama dan satu-satunya perusahaan telematik ataupun provider GPS yang memberikan benefit kepada para pelanggannya berupa kompensasi kecelakaan. Karena
Kecelakaan juga merupakan salah satu resiko yang akan dihadapi oleh para pengusaha transport gitu. Kami memiliki memiliki kompensasi kecelakaan itu 50 juta per orang untuk 3 korban meninggal dunia dan cacat tetap total. Dan 5 juta per orang maksimal untuk 3 orang juga jika terjadi luka-luka dengan klaim medis. Nah, produk ini unnamed base, Pak. Jadi siapapun yang berkendara, siapapun yang menumpang di armada tersebut itu tercover. Itu tercover. Sehingga kami berikan ini sebagai suatu bentuk benefit kepada para pelanggan kami ketika mengalami musibah. Memang kita sama-sama tidak berharap benefit ini diambil, benefit ini kita berikan gitu ya. Tapi ketika memang musibah terjadi, setidaknya ada hal yang dapat kami bantu yang kami berikan kepada para pelanggan kami. Kami berikan kepada siapa? Kami berikan kepada pelanggan, kepada yang berkontrak dengan kami, bukan kepada korban ahli waris. Nanti terserah dari pihak pelanggan kami apakah akan meneruskan semuanya, apakah akan meneruskan sebagian, atau sebagiannya lagi untuk diperbaiki, untuk apa, memperbaiki kendaraan, itu silahkan diatur. Itu sudah ada beberapa pelanggan kami yang merasakan benefitnya ya, dari public transport maupun dari logistik gitu ya. Ada yang supir dan keneknya meninggal di dalam satu truk gitu karena kecelakaan, dan kami berikan langsung cair 100 juta, Pak. Gitu, 100 juta. Dan sudah sering kali juga kami memberikan benefit untuk yang klaim medis, Pak, untuk yang luka-luka saja gitu. Dan mereka, klien kami ini sangat terbantu. Sangat terbantu ketika kami memberikan eh, santunan kecelakaan untuk korban yang meninggal dunia. Gitu, Mbak Tita. Itu tidak dapat kita pungkiri bahwa resiko kecelakaan itu adalah salah satu resiko yang eh, mungkin dihadapi oleh para pelaku industri transportasi. Hmm. Itu ya Pak Didi ya. Itu salah satu juga resiko yang harus dikelola ya Pak Didi di dalam industri transport ya Pak Didi. Ya. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi Transtech selain memberikan dukungan produk dan teknologi dari sisi security ya, tadi ada fitur GPS, immobilizer, double protect, dan productivity, tadi ada fuel monitoring, driver behavior atau driver monitoring system, juga ada yang dari sisi humanity-nya lah gitu Pak ya, ada kompensasi kecelakaan. Ya. Nah, namun Pak, misalkan ya Pak, ada suatu permasalahan dari calon customer. Namun produk atau teknologi yang dimiliki oleh Transtech ini belum sesuai dengan kebutuhan dari calon customer tersebut. Bagaimana Transtech menyikapinya, Pak? Oke. Em, Transtrek ini memiliki divisi hardware engineer, divisi tim teknologi sendiri. Kami terus melakukan research and development yang sesuai dengan kebutuhan dari prospek-prospek ataupun klien-klien kami. Sehingga kami terus apa namanya, melakukan riset sampai menemukan solusi yang memang fit untuk calon customer kami, Mbak Tita. Baru saja kami punya satu produk yang memang, ya ini di luar konteks sedikit, yang memang dibutuhkan oleh para pelaku eh, industri pelayaran, di mana mereka selama ini pain point-nya, mungkin tadi di depan sudah disajikan videonya, pain point-nya adalah trackernya vessel ataupun kapal laut itu mahal karena menggunakan teknologi koneksi satelit gitu. Nah, kami memiliki alat yang telah kami riset selama lumayan ya, hampir setahun gitu ya, dengan koneksi hybrid. Jadi mandatory connection-nya adalah, koneksi mandatorinya adalah GSM. Ketika kapal itu bersandar di pelabuhan atau masih berlayar di eh, dekat-dekat pelabuhan yang masih cover GSM, dia koneksinya dengan GSM. Tapi ketika dia sudah ada di tengah laut lepas, dia baru koneksinya dengan satelit. Sehingga itu yang bisa membuat biayanya lebih murah. Biayanya lebih murah. Nah, kita tidak bisa pungkiri juga bahwa yang namanya alat kami ini pasti menjadi beban operasional bagi eh, klien kami gitu ya. Tapi tapi saya selalu bilang kepada klien kami, jangan dijadikan capex, jadikan opex. Sehingga kami memiliki skemanya itu fleksibel sekali gitu ya. Kita punya subscription, kita punya subscription 1, 2, 3 tahun. Semakin panjang masa sewanya, kita akan berikan harga yang paling bagus gitu. Karena eh,
rasanya nggak perlu dimiliki alat ini oleh pelaku industri transportasi. Tapi yang dibutuhkan adalah benefitnya, yang dibutuhkan adalah informasinya, yang dibutuhkan adalah sistemnya. Sehingga alat itu tidak dibutuhkan oleh para pelaku industri ataupun klien kami. Tapi kami membutuhkan alat itu untuk memproduksi informasi dan sistem. Gitu, Mbak Tita. Itu, Pak Didi. Oke, baik. Ini nampaknya ya peserta kita sudah banyak yang bertanya. Namun sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, Pak Didi saya mohon izin untuk bertanya ya Pak mengenai tanggapan Bapak mengenai kasus yang sedang hangat lah gitu Pak. Baik, Mbak Tika. Jadi kasus yang sedang viral ini kebetulan beberapa media kemarin juga sudah datang ke kantor kami menanyakan hal tersebut, tapi memang kasus seperti itu tidak hanya terjadi di satu daerah. Kasus-kasus tersebut banyak terjadi di daerah-daerah lain, bukan hanya di satu daerah. Kebetulan kemarin yang viral itu pas terjadi di suatu daerah di Jawa Tengah sana. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kasus-kasus terkait dunia transportasi, ya ini memang hal-hal seperti itu yang terjadi, sehingga perlu SOP yang ketat, perlu keamanan pendukung yang canggih, itu sangat penting. Antisipasi agar kasus-kasus seperti kemarin di daerah Jawa Tengah itu tidak terjadi lagi. Setidaknya bisa meminimalisir lah tindakan kejahatan-kejahatan, apalagi dengan alat yang canggih, begitu GPS-nya diotak-atik, mobil sudah bisa berhenti sendiri, mati sendiri, itu kan sangat penting, sangat penting. Jadi kalau pertanyaan Mbak Tika tadi terkait kasus-kasus yang kemarin, kasus ini bukan baru kemarin, Mbak. Saya mulai rental transportasi kendaraan itu tahun 2004. Nah, ini rasanya perut saya sudah penuh banget dengan kasus itu, Pak. Bukan baru kemarin, tapi kebetulan memang yang viral kasus yang ada di Jawa Tengah. Itu Mbak Tika. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak untuk tanggapannya. Nah, untuk sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab ya dengan para peserta webinar. Di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan ya yang ditujukan ada yang untuk Pak Rifki, ada juga untuk Pak Didi. Di sini dari Sela Wanda Bekasi. Pertanyaannya untuk Transtrek. Sistem Transtrek sendiri apakah dapat dipakai untuk kendaraan pribadi? Apabila bisa, bisanya fitur apa yang wajib diperlukan? Terima kasih. Nah, seperti itu Pak Rifki. Em, s- Kami juga melayani pelanggan personal ya, ataupun perorangan. Eh, dari berbagai macam fitur yang kami punya, biasanya kami berikan pilihan kira-kira yang menjadi kebutuhan bagi Bapak Ibu itu apa, gitu ya. Kalau location tracking itu fitur standar, fitur basic gitu ya, dari segala macam merek dan provider GPS itu pasti tujuannya adalah tracking location gitu. Nah, ketika kendaraan pribadi ini digunakan, misalnya Bapak Ibu menggunakan kendaraan pribadi ini dengan driver gitu ya, dengan driver pribadi gitu ya. Ketika memang mau diukur penggunaan bahan bakarnya dari jarak jauh gitu ya, dari sistem gitu, tidak melihat indikator di dashboard atau tidak menghitung biayanya dengan rupiah ataupun menghitung uang gitu ya, tapi menghitung dengan sistem berapa konsumsi bahan bakarnya, itu juga bisa gitu ya, tergantung kebutuhannya. Atau ketika kendaraan pribadi Bapak Ibu ini digunakan untuk antar jemput anak gitu ya, kita juga punya kamera gitu kan untuk security-nya. Tergantung nanti kebutuhannya apa gitu, Mbak Tita. Nah, seperti itu ya Bu Sela. Jadi Bu Sela kebutuhannya apa, nanti Transact akan sesuaikan fitur, produk, dan teknologinya sesuai dengan kebutuhan dari Ibu Sela gitu ya. Lalu selanjutnya ada dari Gersom Kano ya. Apakah Transtrek khusus kendaraan roda 4 saja
atau bisa juga diaplikasikan di roda 2, Pak? Bisa, kita bisa diaplikasikan ke kendaraan roda 2 dan juga bahkan ada beberapa pengusaha rental roda 2 juga yang menggunakan kita gitu. Dan ada juga klien kami yang rental roda 2 EV elektrik gitu ya. Itu juga sudah menggunakan kita. Itu kebanyakan memang roda 2 itu dari juga para pelaku industri rental motor ya. Seperti itu. Mereka gunakan itu juga untuk security gitu. Dan sama seperti di teman-teman industri rental kendaraan ini dengan Asperda gitu ya. Juga security yang diutamakan. That's why kami Transtrek menjalin kerjasama nih dengan Asperda gitu, dengan tujuan juga kita saling bisa support gitu ya. Kita bisa support teman-teman di asosiasi, member-member di asosiasi Asperda, juga Asperda juga bisa mensupport kami gitu kan, selain dari apa namanya coverage area kami yang juga kami juga yakin gitu Pak Didi bahwa kami punya service point ataupun coverage area yang sudah cukup luas gitu ya, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang baik juga bagi Asperda. Jadi kembali lagi ke jawaban tadi, ke pertanyaan tadi bahwa kami bisa diimplement di roda 2, baik itu bensin maupun eh, apa baterai ataupun elektrik gitu. Lalu selanjutnya ada dari Arya Paramarta, ini ditujukan kepada Pak Didi ya. Bagaimana menurut Pak Didi terkait pengusaha rental yang bahkan memasang lebih dari satu GPS pada unit rentalnya? Apakah hal tersebut efektif untuk pengamanan kendaraan? Baik, terima kasih Mbak Tika. Pertanyaannya tadi bahwa sekali lagi Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi alat itu adalah faktor pendukung. Jangan dijadikan faktor utama. Paling utama untuk keamanan adalah siapa yang menyewa kendaraan kita. Kaitan dengan tadi pertanyaannya, jumlah GPS yang dipasang di mobil. Kami punya pengalaman, Bapak. Jadi pengalaman saya pribadi lah. Saya itu ada, karena alat yang saya pakai itu saya mulai pakai GPS tahun 2008 kalau nggak salah Pak Indra. Itu belum secanggih alat yang sekarang. Sehingga satu mobil itu saya pasang ada 4, ada 5 GPS. Yang terjadi apa? Bukan keamanan maksimal, tapi malah akinya sering tekor. Kan Ya, beban tadi, beban betul. beban GPS. Jadi sekali lagi Bapak tadi yang bertanya, Bapak atau Ibu yang bertanya bahwa alat GPS banyak itu nggak jaminan. Kalau bisa alat satu tapi yang canggih, kemudian cara pemasangannya juga betul-betul canggih, susah didapat oleh para pelaku, itu yang paling utama. Bukan banyaknya GPS. Satu tapi memiliki alat yang canggih, cara pemasangannya juga nggak gampang diketahui oleh pelaku tindak kejahatan, saya rasa itu lebih efektif, Bapak Ibu. Itu jawabannya, Mbak Tika. Oke, Pak, baik. Lalu ada lagi nih Pak dari Rizka Dwi P, untuk Pak Didi ya nampaknya. Pak, saya mau tanya untuk setiap penyewaan, misal dari salah satu perusahaan untuk acara kantor, apakah jika terjadi kecelakaan, penyewa mendapatkan asuransi kecelakaan? Dan jika ada kerusakan, pihak siapa yang akan menanggung? Demikian Pak pertanyaannya. Baik, baik Mbak Bu Rizka ya tadi yang tanya ya. Iya Jadi Pak, ya. kalau untuk sewa bukan hanya ke perusahaan, sistem di kami siapapun penyewanya, ketika menyewanya tidak lepas kunci, itu semua risiko menjadi tanggung jawab perusahaan-perusahaan teman-teman kami. Contoh misalnya ada kaitan dengan rusaknya mobil. Kita pasti akan segera ganti unit tersebut. Ketika sedang dipakai kemudian rusak di jalan, pasti kita akan segera susul untuk menggantinya. Itu pertanyaan terkait tadi yang ketika ada trouble dengan kendaraan. Kemudian terkait yang asuransi.
Sudah pasti Pak, Ibu Rizka ya, sudah pasti bahwa perusahaan-perusahaan kami karena memang basicnya memang bidangnya usaha transportasi, pasti semua kendaraan berasuransi termasuk pihak kedua ketiga biasanya jaminan asuransinya. Nah, lalu kemudian apalagi setelah Asperda kerja sama dengan Transtrek, itu ditambah lagi asuransinya oleh Transtrek. Jadi bukan asuransi yang kita awal ya Bapak Ibu, ketika kita kerjasama Asperda kebetulan sudah kerjasama dengan Transtech, tadi ada tambahan asuransi yang dari Transtech. Hampir sama dengan asuransi Jasara Harja, kemudian asuransi yang lain hampir sama. Pertanggungannya kira-kira, maaf Bapak Ibu, kalau terjadi laka yang sehingga menimbulkan kematian, ya hampir sama pertanggungannya dengan Transtech, 50 juta per orang itu hampir sama. Bahkan sama sih yang kita terima itu. Jadi itu Bu Rizka, jawaban kami ketika Ibu sewa kendaraan kami berikut driver, pasti segala permasalahan di lapangan menjadi tanggung jawab kami. Terkait rusak mobil dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab kami. Kemudian juga asuransi tadi sudah saya paparkan, kendaraan kami sudah berasuransi, asuransi yang plat hitam, asuransi pribadi, yang plat kuning kita sudah didobel asuransi dengan Jasara Harja, lalu kemudian ditambah lagi dengan asuransi dari Transtrek. Tapi kita nggak berharap ya, Bapak Ibu sekalian nggak berharap dapat asuransi. Kita berharap kerjaan kita selamat, kerjaan kita Betul. aman. Jadi asuransi abaikan aja. Tapi ini sebagai apa ya, jaminan biar kita juga merasa nyaman dalam bertransaksi. Kemudian juga tadi dari Bu Rizka tentunya para pelanggan mobil-mobil sewa kendaraan tentunya juga pengen aman. Jadi pertanyaan Bu Rizka, saya sangat setuju. Memang harus ditanyakan ketika terjadi masalah di lapangan. Jangan-jangan nanti kayak, mohon maaf, rental-rental yang apa ya, istilahnya yang bodong ya. Jadi ketika ada masalah kabur. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu di Asperda Indonesia. Saya rasa itu Bu Rizka jawaban dari kami. Oke, baik. Masih ada nih, Pak. Baik. Dari Sari Wahyuni, masih untuk iya. Pak, saya mau bertanya, apabila kita sebagai penyewa kendaraan mengalami kecelakaan dan warga sekitar kecelakaan menjadi korban, apakah Transtrek menjamin atau bertanggung jawab terhadap warga sekitar tersebut? Oh, ini nampaknya untuk dua ya, untuk Pak Didi dan Pak Riki. Saya dulu apa Pak Enda dulu? Ada dua ini. Monggo izin, izin, silakan Pak Didi, silakan. Baik Pak Endra. Jadi Rifki Bu Pak. Sari, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya jawab sebenarnya, tapi saya perjelas lagi bahwa di perusahaan-perusahaan anggota kami hampir seluruhnya berasuransi, asuransi pihak pertama dan kedua, di samping asuransi untuk kita sendiri. Nah, jadi ketika ada masalah dengan pihak ketiga, artinya kan itu kalau ada laka di luar apa namanya, di luar jalur transportasi ya, yang pihak kedua biasanya kan di area transportasi, tabrakan dengan mobil yang lain misalnya. Nah, kemudian misalnya terjadi laka, ada tabrakan dengan mobil yang lain atau dengan kendaraan yang lain, lalu ada disenggol lagi pihak ketiga tadi yang orang mungkin lagi jalan-jalan, lagi ngopi-ngopi, kena imbas dari laka tadi, itu ada Bu, ada asuransi pihak ketiga ya. Nah, sekali lagi nanti dijelaskan dengan Pak Indra, kaitan dengan Pak Indra tadi, Transtrek Pak Rifki, Pak. memberikan, Pak Rifki. Pak Rifki ya, oh maaf Pak, Pak Rifki maaf, maaf Pak. Nah, kemudian monggo yang dari Pak Rifki, kira-kira pihak ketiga pertanyaan dari Bu Sari didapat atau enggak, biar nanti seluruh peserta yang hadir dapat penjelasan lebih rinci oleh Pak Rifki. Silakan Pak. Siap. Pada prinsipnya benefit kompensasi kecelakaan yang diberikan oleh Transtrek ini tujuannya adalah melindungi dan membantu klien kami, Pak Didik dan Bu Sari ya. Gitu. Sehingga produk kompensasi kecelakaan ini kami berikan hanya kepada
driver dan juga penumpang yang ada di dalam kendaraan. Ketika memang yang menjadi korban adalah pihak luar kendaraan, saat ini kami belum bisa mengcover. Dan kami juga yakin sebetulnya bahwa teman-teman dari pengusaha rental juga pasti sudah punya cara untuk mensecure baik itu kendaraannya maupun resiko kecelakaannya. Itu makanya tadi juga sudah disampaikan ke Pak Didi ada lagi asuransi yang untuk mengcover di pihak ketiga gitu. Di Transtrek kompensasi kecelakaan hari ini saat ini baru mengcover driver dan penumpang yang ada di armada tersebut gitu. Oke, baik Pak. Lalu ini pertanyaan lagi ya untuk Pak Rifki dari Gary Rain. Apakah Transtrek bisa menilai sebuah kendaraan layak operasi jauh atau jalur tanjakan yang intensitas tinggi? Em, Bicara mengenai menilai kendaraan ya, artinya itu sudah melakukan yang namanya diagnosa terhadap kendaraan gitu. Em, Balik lagi terhadap kebutuhan gitu ya. Kami punya juga fitur yang namanya DTC Code, Diagnostic Health of kendaraan gitu ya. Sehingga bagi kendaraan-kendaraan ataupun armada yang sudah berecu, kami bisa memberikan kode-kode di mana eh, mobil tersebut harus apanya nih yang diperbaiki. Tapi secara appraisal untuk apakah ini ataupun layak untuk berkendaraan jarak jauh gitu ya, itu belum ada teknologinya untuk yang seperti itu karena jauhnya sendiri itu seperti apa kan banyak nih parameternya nih gitu ya terus eh, tanjakan dengan intensitas tinggi juga seperti apa yang dimaksud gitu kan jadi memang harus ada penilaian secara langsung tapi kami punya fitur kami punya device juga yang ketika diimplement di mobil atau di armada dia bisa membaca data dari ECU karena ECU sendiri ini kan otaknya armada nih, segala macam data mengenai eh, kendaraan ada di situ, gitu ya. Jika terjadi error juga kadang-kadang ECU itu memberikan suatu sinyal kode. Nah itu yang kita tangkap bahwa ketika kode itu keluar, lalu kita translate bahwa oh ini loh yang sedang ada problem. Jadi diagnostiknya lebih ke arah problem, gitu. Itu Mbak Tita. Oke, Pak. Baik. Masih ada nih, Pak, dari Siti Panjang. Fatimah Adahra. Dari ini ya, beliau dari PT Texmura Nusantara. Izin bertanya, Bapak Ibu, apakah pelacak di Transtrek bisa terbaca dalam keadaan GPS-nya mati? Apakah pelacak di Transtrek bisa terlacak di area blank spot? Oke. Em, di RPS kami ada yang menggunakan internal baterai. Jadi device ini ya atau GPS ini membutuhkan power, membutuhkan daya gitu ya. Yang diambil dari aki. Tadi Pak Didi cerita kalau banyak-banyak menggunakan alat GPS juga akan membuat akinya nggak bagus gitu. Jadi power yang diambil dari aki gitu ya. Nah, selama itu terkoneksi dengan aki, dia akan aktif gitu ya. Tapi ketika dia dicabut dari sumber power gitu ya, dari akinya, alat kami ada yang memiliki internal battery, sehingga dia masih bisa memancarkan keberadaan atau lokasi gitu ya, itu 3 sampai 4 jam sejak dia kehilangan power gitu, Mbak Tita. Untuk yang nomor 2, apakah Transtrek bisa terlacak di area blank spot? Em, Kami menggunakan global SIM card gitu ya. Bedanya kami dengan perusahaan telematika lain, kami menggunakan global SIM card. Di mana Global SIM Card ini bekerja di Indonesia ini di 3 operator besar, gitu ya. Di 3 operator besar mungkin Bapak Ibu paham apa saja, saya nggak perlu sebutkan brandnya, dan bekerja di 147 negara, gitu. Sehingga Global SIM Card ini akan mengambil sinyal terkuat. Ketika operator A blank spot di wilayah A, tapi yang ada operator B ataupun C, alat kami akan switch connection to B atau C. Nah, maju lagi area yang berbeda B atau C blank spot A-nya ada gitu. Alat kami akan switch connection juga ke A sehingga ini meminimalisir terjadinya loss sinyal atau loss connection gitu.
Tapi ketika memang benar-benar semua tidak ada sinyal di area tersebut, katakan di rural area ataupun di mining site seperti itu, eh, kami juga memiliki alat yang memang punya internal memori gitu. Sehingga pada saat dia tidak dapat koneksi apapun, dia akan simpan datanya. Ketika dia dapat koneksi, dia akan transmit datanya ke server gitu. Jadi tidak kehilangan data. Dan saya yakin bahwa alat dimanapun secanggih apapun, ketika memang tidak ada sinyal semua operator di situ, ya pasti tidak dapat untuk memberikan koneksi gitu. Dan kami juga sebenarnya juga sudah create untuk hybrid yang tadi diceritakan vessel tadi. Dan vessel tadi itu produknya juga bisa diimplement ataupun diaplikasikan ke kendaraan mining. Mungkin nanti teman-teman Asperda juga punya industri rental kendaraan mining gitu ya Pak Didi. Kan tidak menutup kemungkinan ya Pak Didi, gitu kan. Ya. Untuk haulingnya, kan banyak sekali sekarang rental hauling truck gitu. Nah, kami juga sudah punya klien banyak juga untuk hauling transportation yang mereka masuk ke dalam daerah mining yang jauh dari sinyal dan ini bisa diimplement juga gitu yang hybridnya. Satellite-nya ketika dia tidak ada GSM sama sekali, dia akan connect ke satellite. Tapi memang ketika menggunakan koneksi satellite ada cost yang lebih dari hanya sekedar koneksi dengan GSM. But however, connection primary-nya adalah tetap GSM di kan untuk meminimalisir biaya koneksi gitu. Itu Pak Didi, Mbak Tita. Oke, baik Pak. Ada dua pertanyaan terakhir ya Pak. Satu untuk Pak Rifki dan satu lagi untuk Pak Didi. Saya bacakan terlebih dahulu yang untuk Pak Rifki. Di sini ada dari Mirza. Untuk Transtrack, tadi ada namanya fitur VMS dalam instalasi perbaikan bengkel. Nah, izin bertanya Pak, yang dipantau seperti apa ya? Oke, oke. Jadi VMS tadi ini adalah Vehicle Maintenance System. Eh, bukan fitur sebenarnya. Jadi adalah suatu eh, apa namanya aplikasi kami gitu ya yang kami tawarkan untuk memonitoring perbaikan kendaraan. Em, perbaikan bengkel di sini ketika memang si armada ini harus repair di bengkel. Di sistem ini akan diberikan status bahwa armada sedang breakdown di bengkel mana gitu. Tapi kami tidak memantau sampai dengan sejauh apa di bengkelnya karena tidak terkoneksi seperti itu. Dan sistem kami ini juga bisa memberikan istilahnya reminder kapan mobil itu harus perawatan rutin. Bagi teman-teman Asperda yang mungkin mobilnya disewa dengan eh, periode yang panjang gitu ya, long period, maintenance rutin merupakan menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Seringkali mungkin teman-teman pengusaha rental ini keliwat nih dari perawatan rutinnya, entah secara kilometer sudah keliwat gitu kan ya, sehingga ada resiko mobil menjadi tidak bagus gitu, mobil tidak menjadi terawat gitu. Nah, fitur ini juga bisa digunakan seperti itu, bahwa ketika misalnya sudah hampir 5.000 kilometer, ya sudah nanti teman-teman dari pengusaha rental sudah menghubungi kliennya, Pak ini harus perawatan rutin, kita bawa dulu ke bengkel. Sehingga nggak kelewat tuh ganti olinya, nggak kelewat tuh tune up-nya, seperti itu. Dan sistem ini juga punya ada yang namanya stok ataupun inventory spare part yang mencatat ketika mungkin ya Bapak Ibu sudah punya suatu bisnis yang sampai dengan adanya spare part kendaraan, sistem ini bisa mencatat gitu loh. Ban misalnya, Bapak Ibu misalnya menstok ban sendiri, oke ban yang masih baru berapa, ban yang sudah harus diganti yang mana, mengurangi stok seperti itu. Kayak gitu Mbak Tita. Kayak gitu Wah, Mas Mirza, sorry Pak ya. Mirza. Sangat luar biasa Pak ya VMS ini. Saya aja mengelola kendaraan pribadi gitu ya. Itu kadang suka lupa kapan Betul, ganti oli terakhir gitu ya, kapan harus servis rutin. Nah, apalagi betul. bagi para pebisnis atau pengusaha rental yang armadanya banyak. Nah, VMS ini tuh Ya, membantu dalam betul. monitoring atau manajemen perawatan kendaraannya ya Pak ya. Ya. Kalau saya Nah, boleh tambah cerita mungkin Mbak Tita bahwa oke, kami silakan Pak. kami sudah ada di Singapura dan juga ada di Malaysia ya. Salah satu klien kami itu salah satu di Malaysia itu pengusaha rental forklift Pak Didi. Dia forklift sekitar ada 8.000 unit forklift yang dia sewakan gitu. Eh, ya akhirnya mereka memantau eh,
forklift mereka dengan sistem ini gitu. Sehingga kapan dia harus, sebenarnya forklift itu kan locationnya nggak kemana-mana Pak, hanya di gudang kan gitu ya. Tapi yang dia gunakan hanya Ya, untuk monitoring maintenance-nya saja, sehingga mereka nggak kelewat untuk maintenance rutin. Once mereka kelewat itu sebenarnya juga eh, bad impression juga bagi kliennya gitu, kok bisa kelewat gitu, dan beresiko juga gitu bagi kendaraannya gitu, karena apa namanya forklift itu kan kerjanya juga cukup lumayan keras. Kalau kelewatnya sering kan nanti mungkin ada spare part lain yang terkorbankan gitu. Gitu Pak Didi tambahannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, ini nih ada pertanyaan terakhir dari saya, ya Pak, dari saya pribadi untuk Pak Didi. Menurut pandangan Bapak, apakah usaha rental kendaraan merupakan usaha yang menjanjikan? Lalu, jika saya ingin menjadi pengusaha rental kendaraan, kira-kira menurut Bapak, tantangan terbesar apa yang harus siap saya hadapi? baik. Ini kayaknya Mbak Tika pengen usaha rental nih kayaknya. Baik Mbak Tika, tadi kalau pertanyaan apakah usaha rental itu menjanjikan, menurut saya relatif. Siapa Pak calon pelakunya Mbak? Kalau calon pelakunya mungkin sudah punya perusahaan sampurna, ya nggak menjanjikan untuk perusahaan rental Mbak. Tapi saya cerita untuk pribadi aja Pak, bahwa karena memang kita fokus, saya pernah nambang, pernah di ATK juga pernah. Tapi bagi saya pribadi, melihat diri saya pribadi, usaha di bisnis rental ini sangat menjanjikan buat saya. Hanya modal 25 juta, 3 tahun yang akan datang kita sudah ada sekitar 300 jutaan. Mungkin di sini ada Pak BTM itu. Ada Pak BTM, beliau mengintip itu. Beliau ngintip. Saya contohkan kayak Pak Erwin aja BTM itu. Baru kalau nggak salah beliau baru 4 atau 5 tahun yang lalu mulai usaha rental tuh. Seingat saya sih. Hari ini sudah ada berapa ratus kendaraan itu beliau. Jadi buat kami Mbak Tika, jangan dibandingkan dengan uh, Kala Group mungkin ya. Jangan dibandingkan dengan perusahaan besar Freeport. Kalau yang punya Freeport untuk usaha transportasi rental ya itu nggak ada apa-apanya. Bagi kami sangat menjanjikan, Mbak. Sangat menjanjikan. Itu jawaban yang pertama. Kalau Mbak Tika nanti mau ikut rental, nanya Pak Erwin selesai itu, Mbak. Oke, baik. Siap, Pak. Kemudian yang kedua terkait apa tadi resiko ya, Mbak ya? Ya, tantangan terbesar dan risiko. Kalau terkait tantangan usahanya, ya bagi kami karena memang kami sudah terbiasa bergelut di industri transportasi, ya tantangan itu sudah menjadi sarapan dan makan malam kita tiap hari itu, Mbak. Jadi sudah nggak terlalu berat. Tapi mungkin bagi pemula yang ingin mencoba bisnis di industri transportasi itu sangat mungkin sangat berat lah bagi pemula. Tapi bagi kami-kami yang sudah jalan ya biasa-biasa aja. Saya contohkan waktu saya pertama dulu apa rental kendaraan, begitu tamunya ditelepon nggak aktif, itu jantungnya kayak mau hilang, Pak. Saat itu belum ada alat, soalnya Mbak. Saat itu saya belum ada alat. Saya mulai 2004 lah, mulai itu belum ada alat. Nah, dengan berkembangnya teknologi, saya rasa beban-beban yang dulu saya rasakan kayaknya sudah agak apa ya, Berkurang. enggak kayak sewaktu saya mau mulailah. Sekarang sudah ada alat-alat canggih, kemudian juga dengan adanya organisasi para pengusaha transportasi ini kita juga terbantu, sangat terbantu. Saya contohkan tadi di depan ketika ada masalah di Surabaya, nggak perlu saya harus lari ke Surabaya, anggota kita di sana sudah ada. Nah, zaman dulu ketika saya ada masalah mau masuk daerah lain, itu takut digebukin, Mbak. Ini orang mana? Kan gitu ya. Kayak kasus kemarin lah di satu daerah kemarin, takutnya seperti itu. Kalau sekarang didukung dengan networking tadi yang sudah seluruh Indonesia ada dengan adanya organisasi, kita sudah agak nyaman, kemudian didukung lagi dengan alat-alat yang canggih, alat-alat untuk keamanan kendaraan, ada GPS untuk monitoring, itu jadi agak nyaman, Mbak. Jadi mungkin
Karena yang tanya Mbak Tika, kalau Mbak Tika mau memulai usaha rental, mulai aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Demikian Mbak Tika, terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak, untuk jawaban dan ilmunya ya, Pak. Oke. Tampaknya untuk sesi tanya jawab kita telah selesai ya. Untuk selanjutnya kita akan sesi dokumentasi. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, barangkali dari Pak Didi dan Pak Rifki, silahkan untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Dari Pak Didi terlebih dahulu barangkali. Baik Mbak, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya bisa bincang-bincang di acaranya webinar Transtrack. Terima kasih untuk closing statement. Waspadalah khususnya bagi para pengusaha transportasi, waspadalah dalam layanan mobil lepas kunci. Jangan lupa SOP betul-betul harus diterapkan. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga bahwa ketika SOP sudah dijalankan di era yang modern ini, untuk membantu kita meminimalisir tindak kejahatan, alangkah baiknya dan sangat penting unit-unit yang ada di kita didukung dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang ada di era modern saat ini. Demikian, Mbak. Oke, Pak. Oke, baik, Pak. Dari Pak Rifki, Pak, silakan untuk closing statement-nya, Pak. Kalau dari Transtrack, kalau closing statement tuh harus selalu tagline-nya. We optimize your fleet to maximize your move. Artinya, biarkan kami yang mengoptimasi armada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu lebih bebas untuk mengembangkan bisnis lainnya. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Siap. Kita foto dulu lah barangkali, Pak, ya. Foto dulu. Barangkali bisa dibantu ya di panitia untuk pengambilan fotonya. Di sini saya akan ambil 2 kali lah, ya. Sudah siap? Oke, on cam dong. Semuanya mohon untuk on cam ya. Untuk menyalakan videonya. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Cukup? Oke, cukup. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Didi dan Pak Rifki yang telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengundian acak untuk 5 orang pemenang yang akan mendapatkan door prize voucher belanja dengan total Rp1.500.000 dengan masing-masing orang akan mendapatkan Rp300.000. Oke, tim kami nampaknya masih sedang mempersiapkan ya. Kalau begitu saya umumkan terlebih dahulu tadi ya yang akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrack ya. Di sini sudah ada 3 orang penanya yang terbaik ya. Di sini telah terpilih namanya. Tim kami sudah memilih orang yang beruntung pada hari ini untuk sesi tanya jawab. Selamat kepada yang pertama Mirza ATHO, yang kedua Rizka Dwipe, dan yang ketiga Sari Wahyuni. Pemenang mendapatkan itu ya tadi eksklusif merchandise dari Transtech. Lalu yang selanjutnya tadi random picker ya untuk 5 orang. Apakah sudah siap? Oke, kita akan mengambil 5 orang pemenang ya untuk mendapatkan door prize voucher belanja dengan total Rp1.500.000 dengan masing-masing orang mendapatkan Rp300.000. Gambar rumah.
Iya. Oke, kita masih menunggu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, selamat kepada Abigail. Yang pertama ya, ada Abigail. Lalu kita ambil yang kedua. Hadir nggak di sini? Abigail. Saudara Abigail. Saya cek, saya cek, saya cek. Oke, ada hadir ya. Oke. Selamat ya kepada saudara Abigail. Kita undi sekarang yang kedua. Satu, dua, tiga. Ada saudara Lutfi. Apakah hadir saudara Lutfi? Hadir. Oke, hadir. Sudah dapat dua. Yang ketiga, kita undi lagi. Oke, ada saudara Zaman. Apakah hadir? Saudara Zaman hadir, hadir. Ada, oke. Kita ambil yang keempat. Ya, satu, dua, tiga. Yang balas lagi. Nah, saudara Tiara Ziana. Belum Apakah dipanggil hadir, sudah saudara? ngecat hadir dia Mbak Tita. Oke. Oke, hadir yang keempat. Yang kelima ya, yang terakhir ya. Kita undi lagi yang terakhir. Oke, saudara Rudi Antoni. Kenapa? Dia nggak ada. Saudara Rudi, apakah hadir? Satu, dua, tiga, empat. Hitung satu. Satu, dua, tiga. Oke, batal. Kita ambil lagi. Ambil lagi untuk pemenang kelima ya. Satu, dua, tiga. Namanya belum muncul. Saudara Yulia Sari. Saudara Yulia Sari, apakah hadir? Hadir. Oke, kita sudah dapatkan 5 orang pemenang yang masing-masing akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp300.000 ya, dengan total tadi Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang, dan tadi yang akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transek itu ada Mirza, Rizka, dan Sari. Bagi para pemenang, pastikan Anda telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran ya, agar dapat dihubungi oleh tim kami. Oke, seperti yang telah saya sebutkan di awal acara tadi ya, khusus bagi peserta webinar, kami memberikan diskon webinar spesial sebesar 20% dan 10% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini diskon 20% hanya 2 hari sampai 27 Juni 2024, dan yang diskon 10% ini berlaku 7 hari ya, sampai 3 Juli 2024 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu di sini ada 3. Yang pertama, instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Juli 2024. Yang kedua, metode pembayaran ini cash, cicilan, atau sewa ya. Lalu yang ketiga ini diskon 20% dan 10% ini berlaku hanya untuk harga dan diskon hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur ya.
Lalu bagi yang berminat untuk berlangganan produk Transtrek, kami juga memberikan free trial ya, sehingga Anda dapat mencoba terlebih dahulu produk dan layanan dari Transtrek. Silahkan untuk langsung hubungi Transtrek di WhatsApp plus 6281 1900 2999 atau di Instagram @transtrek.co atau via email kontak@transtrek.co atau Anda dapat langsung memindai QR code yang tertampil di layar ya. Sekian acara webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Asperda, Transtrek, para kru dan panitia yang bertugas, serta kepada para peserta webinar yang telah hadir. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Yogyakarta menarik banyak wisatawan dari dalam dan luar negeri karena kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alamnya. Peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan peluang bisnis yang baik untuk perusahaan armada. Saya Kevin Nizio, saya IT Director and Business Analyst dari Joglo Semar Executive Shuttle Bus. Joglo Semar bekerja sama dengan Transtrek semenjak pertama kali ditawarkan, yaitu di tahun 2019. Joglo Semar sudah mendapatkan berbagai manfaat dari fitur Transtrek. Sebelum menggunakan Transtrek, kami mendapat berbagai permasalahan, tentunya dari kecepatan driver kami, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya yang tentunya menjadi perintilan-perintilan dalam industri armada ini. Semenjak menggunakan Transtrek, kami dapat mengetahui lokasi armada, kami juga dapat melakukan investigasi atau analisa apakah kecepatan driver-driver kami sudah sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan oleh